بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe, like, and share. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat beserta hidayahnya kita semua peserta kajian intensif virtual pada malam hari ini bisa hadir. Apakah suara saya terdengar? Insya Allah terdengar. Indikator mic di tempat saya juga terdengar. Ya, terdengar. Oh ya. Pan. Sutron saya. Kedengaran. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu di kajian intensif virtual tadi materi akhlak pertemuan terakhir ya, insya Allah. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, Nabi kita, junjungan kita. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Baik, insya Allah pada malam hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian, pada malam hari ini kita akan melaksanakan kajian intensif virtual tadi materi akhlak pertemuan terakhir. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung materi untuk kelas ula ini. Selanjutnya akan ada pendaftaran untuk kelas full. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk itu kepada para peserta adalah berkaitan dengan presensi. Insya Allah akan ada evaluasi terkait presensi dan juga evaluasi terkait materi. Informasi lebih lanjut terkait presensi dan materi akan kita sampaikan kemudian di grup ya. Baik, kita mulai kajian intensif virtual IKD materi akhlak pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para ikhwan dipersilahkan untuk menyalakan kamera dan yang lain dimohon untuk bersiap-siap menghadap. Kepada Ustadz Syafari Abdul Rauf kami persilahkan. Terima kasih Mas Evan. Slide-nya sudah kelihatan nih Mas Evan? Sudah, Ustaz. Oh iya. Ini sudah kelihatan berubah dari yang tadi atau masih tetap? Sudah berubah ke tirai merah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kajian akhlak, kajian intensif IKI yang hari ini kita sampai di pertemuan akhir, tapi bukan pertemuan yang terakhir, karena bagi kita mencari ilmu itu tidak akan pernah mengenal kata terakhir. Sehingga kita sangat berharap setelah ini kita ada waktu khusus ya, untuk lebih mendalami. Tadi Mas Evan sudah menyampaikan, insya Allah setelah ini nanti ada kelas lanjut. Monggo Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa gabung di program lanjut kelas kajian Islam virtual yang diinisiasi oleh teman-teman ini. Untuk materi akhlak malam ini kita ingin bahas tema tentang bagaimana akhlak ya menjadi wujud kafah dalam berislam. Ini yang ingin kita bahas di kesempatan malam hari ini, akhlak wujud kafah dalam berislam. Karena memang salah satu indikasi kafahnya seorang muslim di dalam berislam adalah akhlaknya. Ini yang ingin kita bahas bersama malam hari ini. Artinya belum bisa disebut sebagai muslim yang kafah ya, kalau
dia baik dalam berbagai sisi keberislamannya, tetapi ternyata belum dari sisi akhlaknya. Kita masih ingat dengan apa yang dulu disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dimintai pandangan beliau tentang seseorang yang beliau ini kalau siang dia berpuasa, malam dia bangun untuk ibadah. Itu kan menunjukkan betapa Islam beliau yang orang mengatakan kuat. Dia puasa, malam dia beribadah. Tapi beliau ini suka menyakiti tetangga. Dan menyakiti tetangga itu babnya adalah bab akhlak. Apa kata Rasulullah khaira fiha? Nggak ada kebaikan pada orang itu. Ia min ahli nar, dia termasuk ahli neraka. Nah, karena itulah kita ingin sekali lagi bahas bagaimana akhlak itu wujud kafah dalam berislam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan kita sejenak memahami apa itu hidup. Kemarin kita sampaikan hidup adalah perjalanan. Begitu sering kita memahami tentang hakikat makna hidup. Hidup adalah perjalanan. Tapi perjalanan yang bertujuan. Jadi tidak hanya sekedar perjalanan biasa, tapi perjalanan yang bertujuan dengan waktu yang dibatasi. Dengan waktu yang dibatasi. Dibatasi oleh umur, yang umur ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan. Nah, kalaulah hidup adalah perjalanan yang bertujuan dengan waktu yang dibatasi, berarti kita harus punya keputusan tentang hidup kita ini, dan keputusan kita adalah hidup ini harus sampai sebelum waktunya berakhir. Itu kita harus sampai sebelum waktunya berakhir. Nah, kalau target hidup itu harus sampai sebelum waktunya berakhir, maka pertama kita harus tahu dulu tujuannya. Dan bukankah tujuan hidup itu adalah surga dengan segala kenikmatannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Nah, ketika kita sudah tahu tujuan pada bertemu dengan Allah di surga, berarti hidup ini harus terarah. Dan arahnya adalah arah yang betul bisa membawa kita pada tujuannya, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Nah, kalau hidup itu harus terarah, berarti kita harus tahu arah hidup itu. Harus tahu dari arah hidup itu. Nah, untuk arah hidup berarti kita harus tanya, harus tahu. Nah, tahu tentang arah hidup, tentu saja tidak ada yang bisa mengarahkan hidup manusia, melainkan yang paling tahu siapa manusia. Dan yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebagai zat yang paling tahu tentang arah perjalanan hidup manusia, itu sudah menurunkan, sudah memberikan kepada kita arah itu dengan nama agama. Persisnya adalah agama Islam. Persisnya adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat Ali Imran ayat 19, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah itu hanyalah Islam. Karena itulah bagi kita, Bapak Ibu, Islam adalah satu-satunya agama yang bisa membawa kita sampai pada tujuan hakiki. Hanya Islam. Itu yang harus kita yakini. Sehingga kita tidak akan menoleh apapun selain Islam. Bagi kita, sekali lagi, Islam adalah satu-satunya agama yang bisa membawa kita sampai pada tujuan hakiki. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab. Kita tahu beliau itu kan awalnya orang yang sangat membenci Islam. Tapi begitu hati beliau kebuka menerima Islam, yang beliau katakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam," kata beliau. Kami adalah kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam.
telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Allah telah memuliakan kami dengan Islam. Fa'idha btaghaina al-'izzata bighairihi, maka apabila kami mencari kemuliaan dengan selain Islam, akibatnya adzallana Allah. Justru Allah akan memperhinakan kita. Ini menunjukkan betapa Umar bin Khattab sosok yang amat sangat yakin dengan Islam. Sosok yang amat sangat yakin dengan Islam. Islam inilah yang akan membuat manusia itu mulia, ya, tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat nanti. Dan tentang Islam ini, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Bahasa udkhulu itu menggambarkan Islam seperti sebuah bangunan, di mana ketika kita memasukinya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memasukinya secara kafah, secara keseluruhan. Nah, makna secara kafah, ya, secara keseluruhan ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita ibaratkan, ya, sebenarnya seperti ini gambaran tentang Islam. Seandainya, ya, Bapak Ibu, ini yang membuat kita betul-betul amat sangat bersyukur kita memilih Islam. Ya, kita amat sangat bersyukur memilih Islam. Jadi kalau digambarkan seperti kita di tengah-tengah padang pasir, matahari begitu amat sangat terik, untuk kita merasa kepanasan, kita butuh tempat berteduh. Nah, tiba-tiba kita melihat ada tempat berteduh seperti ini. Itu bagi kita sebuah pilihan nggak Bapak Ibu? Ya. Saya bayangkan kalau di sampingnya, ya, ada juga rumah yang wujudnya seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang mana? Rumah sebelah kiri atau rumah sebelah kanan? Pasti kita akan memutuskan, ya, untuk memilih rumah yang sebelah, ya, rumah sebelah kiri. Nah, inilah gambaran tentang Islam. Islam adalah rumah kehidupan dan indah yang Allah bangun untuk manusia di tengah-tengah panas dinanya kehidupan. Dan sekali lagi menjadi satu kenikmatan tersendiri, Allah Subhanahu wa taala labuhkan hidup kita dalam Islam. Ini sesuatu yang harus kita syukuri. Nah, bentuk syukurnya adalah sesuai dengan apa yang Allah katakan di Al-Baqarah 208 tadi adalah bagaimana kita memasuki Islam ini secara kafah. Nah, apa makna secara kafah di sini? Islam adalah rumah kehidupan yang memiliki 3 ruang utama. Yang kita pahami terlebih dahulu. Rumah kehidupan yang memiliki 3 ruang utama. Apa 3 ruang utama itu? Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah fikih, dan yang ketiga adalah akhlak. Ini 3 ruang utama yang ada dalam bangunan Islam, di mana kekafahan seseorang di dalam berislam itu akan sangat tergantung pada 3 hal ini. Akidahnya, fikihnya, dan akhlaknya. Nah, karena itu kita perlu mengenali satu demi satu 3 ruang utama yang ada di dalam bangunan Islam ini. Kita awali dulu yang pertama, yaitu ruang akidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu ruang akidah? Ruang akidah adalah ruang kehidupan yang membuat hidup kita terikat dengan Allah. Sesuai dengan istilahnya akidah. Itu kan dari kata aqdun. Kita mungkin sering mendengar ada istilah aqdun nikah, ya. Akad pernikahan, itu kan artinya ikatan pernikahan, atau akad jual beli, maksudnya ikatan jual beli. Nah, kalau akidah adalah ikatan antara kita dengan Allah, yang membuat hidup kita betul-betul terikat dengan Allah. Karena memang akidah itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dirahmati Allah, adalah nilai-nilai hidup yang membuat hidup seorang Muslim terikat dengan Allah. Terikat dengan Allah. Sedemikian kuatnya ikatan itu, maka ya, akidah itu ada rumusnya. Akidah itu ada rumusnya. Dan kalau rumus ini ada pada kehidupan kita, itu menunjukkan bahwa akidah kita sedang akidah yang benar.
itu menunjukkan ya, kita telah memasuki ruang akidah itu secara totalitas, secara kafah. Apa rumusnya? Rumusnya adalah saya plus Allah sama dengan cukup. Itu tanda kalau orang sudah kafah dalam berakidah. Hidupnya betul-betul terikat dengan Allah, sedemikian terikatnya, maka prinsip kita adalah saya plus Allah sama dengan cukup. Sekali lagi ini tanda kafahnya seseorang di dalam berakidah. Jadi cukuplah bagi saya Allah itu pelindung saya. Cukuplah Allah yang menjaga saya. Cukuplah Allah yang mencukupi saya. Cukuplah Allah yang melihat amal saya. Cukuplah Allah yang menjadi harapan saya. Cukuplah Allah yang saya takuti. Cukuplah Allah yang saya cintai. Cukuplah pokoknya hanya Allah yang cukup bagi saya. Nah itu ciri orang yang akidahnya sudah kuat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumus akidah seperti ini sebenarnya adalah keniscayaan hidup. Kenapa kita katakan keniscayaan hidup? Karena hidup sebagaimana yang tadi kita sampaikan adalah perjalanan. Iya, perjalanan yang kita jalani bersama Allah. Perjalanan yang kita jalani bersama Allah. Memang Allah itu selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dimanapun, kapanpun, selama kita hidup, di alam dunia ini Allah selalu menyertai kita. Jadi ketika kita berdua, maka Allah yang ketiga. Ketika kita berempat, maka Allah yang kelima. Ketika kita sendirian, kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup ini nggak akan pernah bisa lepas dari Allah. Gimana caranya bisa lepas? Allah selalu membersamai kita. Allah selalu membersamai kita. Iya. Bukti bahwa Allah selalu membersamai kita adalah tidak ada satupun yang ada dan terjadi dalam hidup ini kecuali pasti ada nama Allah yang menyertainya. Kecuali pasti ada nama Allah yang menyertainya. Itu pasti. Sebagai satu contoh, kita melihat ya, malam hari bintang gemintang. Ada nggak nama Allah yang hadir waktu kita melihat alam semesta ini? Alam semesta ini ada nggak yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Bukankah Allah itu punya nama? Al-Khaliq, Zat yang Maha Menciptakan. Berarti waktu kita melihat alam semesta, di situ ada nama Allah yang hadir, yaitu Al-Khaliq. Menunjukkan berarti Allah hadir bersama kita. Waktu kita melihat alam ciptaan Allah ini. Contoh lain, ya, kita melihat ya, wajah-wajah yang tidak sama. Satu dengan yang lain wajahnya berbeda. Ada nggak nama Allah di situ? Ada. Nama apa? Al-Musawwir. Zat yang maha membentuk rupa. Zat yang maha membentuk rupa. Jadi waktu kita melihat wajah kita yang beda-beda, nama Allah hadir. Kita menemukan di situ ada nama Allah, yaitu Al-Musawwir. Yang menjadi bukti bahwa sekali lagi nama Allah itu selalu hadir dalam setiap apapun yang ada dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, kalau ini mendapat rezeki, ada nggak nama Allah yang menyertai? Ada. Apa? Zat yang maha memberi rezeki. Pasti ada nama Allah. Termasuk seandainya Bapak Ibu, ya, kita ke stasiun naik kereta api, ternyata kereta apinya sudah berangkat, berarti kita ketinggalan. Ada nggak nama Allah yang hadir? Ada. Apa namanya? Dalam kereta Al-Mu'akhir. Zat yang mengakhir. Zat yang mengakhir. Kita dibuat terakhir, akhirnya terlambat. Ada nama Allah. Tapi kan membuat saya jadi susah. Karena ketinggalan kereta api. Ya. Tapi dalam susahnya kita, karena ketinggalan kereta api, di situ sebenarnya ada nggak nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai? Ada. Apa itu? Al-Hakim. Zat yang maha memiliki hikmah. Ya. Kalau kita sadar ya, bahwa dalam peristiwa ketinggalan kereta api itu ada nama Al-Hakim, ya, ini pasti ada hikmahnya ini. Pasti ada hikmahnya ini. Maka ketinggalan kereta api itu akan menjadi musibah atau menjadi berkah.
Ya, apa berkahnya? Berkahnya, Bapak Ibu, sungguh amat sangat luar biasa. Apa itu? Kita akan menjadi orang yang selalu husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Dan mari kita lihat, akidah ujungnya adalah akhlak. Husnudzon kepada Allah itu lebih dekat kemana Bapak Ibu? Ke akhlak. Akhlak yang terkait erat dengan kita akan menjadi orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat betapa akhlak itu memang penyempurna. Iya. Bukti wujud dari kafahnya seseorang di dalam berislam. Di dalam berislam ada nilai akidah. Bukti akidah itu ternyata adalah kepada akhlak. Akhlaknya dalam hal ini salah satunya adalah mana kita menjadi orang yang selalu husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Dan bukankah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan ya, kepada kita, la yamutanna ahadukum ya, illa wa ala husni dhanni billah atau kama qala. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berprasangka baik kepada Allah. Dan sekali lagi, prasangka baik kepada Allah itu adalah wujud akhlak. Iya. Akhlak yang pegangannya adalah akidah. Akidah yang selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kejadian dan peristiwa. Akidah yang membuat hidup kita betul-betul terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikatan akidah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala membuat seorang muslim akhirnya hanya mau berbuat yang Allah suka. Membuat seorang muslim hanya mau berbuat yang Allah suka. Nah, Allah selalu menyertai. Ya, kalau Allah selalu menyertai, Allah selalu melihat, memperhatikan, mengawasi, mendengar, mengetahui. Rasanya tidak mungkin kalau kita melakukan sesuatu yang Allah nggak suka. Itu kalau ikatan akidahnya kuat. Kita betul-betul jadi orang yang nggak punya keberanian untuk melakukan sesuatu yang Allah nggak suka. Karena akidah betul-betul membuat seorang muslim hanya mau berbuat yang Allah suka. Nah, hanya berbuat yang Allah suka, maka sebagai seorang muslim, tugas kita apa Bapak Ibu? Tugas kita adalah mengetahui mana yang Allah suka dan mana yang Allah nggak suka. Nah, untuk kemudian mengetahui mana yang Allah suka dan mana yang Allah nggak suka, itu nggak cukup hidup ini sebagai seorang muslim hanya masa puas dengan akidah, enggak. Ya, karena akidah itu menjadi kehilangan esensinya, ya kalau orang nggak mau memasuki ruang fikih. Memang apa hasil yang bisa diperoleh dari kita memasuki ruang fikih? Ini hasilnya. Ruang fikih adalah ruang kehidupan yang membuat kita mengetahui semua perintah dan larangan Allah dalam hidup kita. Itu kalau kita betul-betul memasuki ruang fikih, kita jadi tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah dalam hidup kita. Di mana perintah dan larangan dalam hidup kita itu sesungguhnya adalah keniscayaan. Ya, karena di sekup apapun kita hidup itu pasti ada perintah dan larangan. Katakanlah teman-teman yang saat ini ruang lingkupnya masih sedang kuliah sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa ada nggak perintah yang harus dilakukan dan ada nggak larangan yang harus dijauhi sebagai mahasiswa? Ada. Kalau Bapak Ibu pegawai, ada nggak perintah dan larangan yang harus ditunaikan? Karena memang perintah dan larangan dalam hidup itu nggak bisa dinafikan. Dinafikan. Ketika kita di pasar pun pasti ada perintah dan larangan. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu, misalnya kita sholat, bukankah di dalam sholat itu pasti ada perintah dan ada larangan. Nah, begitulah yang namanya hidup Bapak Ibu yang Allah. Dan di antara sekian banyak perintah dan larangan yang ada dalam hidup kita yang wajib ain, kita katakan wajib ain, hukumnya adalah mengetahui perintah dan larangan Allah yang itu hanya akan bisa kita peroleh kalau kita mau memasuki ruang fikih.
Jadi kalau ada orang yang dalam hidup ini anti fikih, ya dia nggak mau belajar fikih, ya, dia nggak mau mengkaji fikih, ya dia tidak akan eh, mengetahui mana perintah, mana larangan. Padahal perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pekan lalu kita sampaikan itu betul-betul melekat dengan kehidupan kita. Ya, kita hidup pasti harus berpakaian. Nah, di dalam kita berpakaian, ada nggak perintah dan larangan Allah? Ada. Kita hidup nggak harus makan. Nah, waktu kita makan, ada nggak perintah dan larangan Allah yang harus kita ketahui? Allah menyuruh kita makan ketika lapar dan berhenti makan ketika belum kenyang. Perintahnya makan tangan kanan, jangan makan pakai tangan. Itu menunjukkan bahwa dalam makan ada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada semua apapun. Ya, pada semua apapun. Sehingga kalau kita sudah tahu mana perintah dan mana larangan Allah, ini hasil berikutnya dari kita berada di luar fikih. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, akan membuat apa yang dilakukan oleh seorang Muslim bernilai taat di sisi Allah. Bernilai taat di sisi Allah. Sebab kalau sudah tahu ini perintah, ini larangan, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, itu namanya taat. Jadi waktu kita makan itu orientasinya tidak hanya sekedar menghilangkan rasa lapar. Ya. Dengan ruang fikih ini, waktu kita makan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Waktu kita berpakaian. Berpakaian itu tidak hanya sekedar mengganti baju, enggak. Tetapi di dalamnya kita ingin menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam soal berpakaian. Cukup dengan cara perintahnya kita laksanakan dan larangannya kita tinggalkan. Kalau ini yang kita lakukan, maka apapun yang kita lakukan itu bernilai taat di sisi Allah. Nah, kalau bernilai taat, berarti Allah akan menilai apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang bermakna ibadah. Nah, kalau soal ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pesan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiada akan taat kepada Allah. Ya, orang nggak bisa disebut beribadah kalau apa yang dia lakukan tidak menunjukkan taatnya kepada Allah. Ya, agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya agar mereka taat kepadaku, taat kepada perintahku dan menjauhi laranganku. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah memasuki ruang fikih ini yang membuat apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah, itu berarti kita melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Nah, tahap berikutnya adalah kita memasuki ruang akhlak. Setelah itu kemudian kita betul-betul menyempurnakan keberislaman kita dengan kita memasuki ruang akhlak. Nah, apa sebenarnya ruang akhlak itu? Ruang akhlak, Bapak Ibu, adalah ruang hidup yang membuat kita kembali kepada fitrah hidup kita. Ya. Itu yang namanya ruang akhlak. Jadi, ruang dan yang ketika kita ada di situ betul-betul akan membuat kita kembali kepada fitrah hidup kita. Jadi kalau digambarkan ruang akhlak itu kalau dalam bangunan rumah kita itu seperti sebuah kamar mandi. Tempat di mana kita membersihkan diri kita. Nah, hidup ini butuh ruang akhlak agar kita kembali kepada fitrah kita. Ya, fitrah hidup kita. Nah, kalau ruang akhlak adalah ruang hidup yang membuat kita kembali kepada fitrah hidup kita, maka sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dirahmati Allah, fitrah hidup kita itu seperti apa? Fitrah hidup kita, ya, fitrah itu kan ya kalau orang Jawa bilang sih bawaan lahir. Itu namanya fitrah. Sering fitrah itu dianggap sebagai sesuatu yang pasti ada dalam diri manusia. Ya, maka segala sesuatu yang itu pasti ada dalam kehidupan manusia
yang disebut sebagai fitrah. Itu pun kadang tidak tepat, ya, tidak pas. Ya. Misal dalam hidup ini tidak bisa dipungkiri kalau laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Itu hal yang tidak bisa dipungkiri. Maka orang sering mengatakan bahwa mencintai lain jenis itu adalah fitrah kehidupan. Ya, fitrah kehidupan. Sebenarnya betul. Sebab kalau yang dicintai ya, wanita yang bukan istrinya, nah itu sebenarnya bukan fitrah. Fitrah mencintai ya, yang di dalam cinta itu sama sekali bersih dari syahwat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya fitrah. Nah, kalau begitu sebenarnya fitrah hidup manusia itu apa? Ini fitrah hidup manusia, cinta Allah, ridho akhirat. Dan karena itu, ruang akhlak adalah ruang yang disediakan dalam kehidupan kita yang kalau kita betul-betul ada di dalamnya, kita akan menjadi pribadi yang sangat mencintai Allah dan sangat merindukan akhirat. Karena memang ini fitrah hidup. Ini bawaan hidup yang sesungguhnya. Ya, kenapa cinta Allah? Karena orang kalau sudah mengenal ya, A, B, C, sampai Z-nya kehidupan, pasti akan dia rasakan apa Bapak Ibu? Yang pasti akan dia rasakan adalah betapa Allah sangat baik. Betapa Allah itu amat sangat menyayangi. Betapa Allah itu amat sangat mengasihi. Betul-betul kebaikan itu Allah itu amat sangat luar biasa. Kita bisa bayangkan mungkin saja itu adalah wujud kasih sayang Allah. Kalau orang sudah betul-betul merasakan betapa kasih sayang Allah itu meliputi segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Rahmati wasi'at kulla syai' kata Allah, dan rahmatku itu mencakup segala urusan. Maka nggak mungkin kita nggak punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau orang kok nggak bisa mencintai Allah, itu berarti dia sudah kehilangan fitrahnya. Sudah kehilangan fitrahnya. Jadi fitrah siapapun itu adalah mencintai Allah. Jadi samalah jangankan ke Allah ya Bapak Ibu. Seandainya katakanlah kita hidup kita ini dijamin oleh seseorang. Jadi ada orang yang kemudian menjamin hidup kita. Jadi kita butuh apa saja itu dia yang memenuhinya. Jadi kalau kita masih kuliah, ya dibiayai kuliahnya, uang makannya, segala keperluannya, kebutuhannya, pokoknya beliau yang menjamin. Kira-kira ada rasa apa kita kepada beliau yang menjamin hidup kita? Mungkin nggak ada cinta. Mungkin. Pasti ada cinta. Pasti ada cinta. Tapi masalahnya adakah manusia yang seperti itu? Nggak ada. Yang bisa seperti itu siapa? Allah. Bukankah Allah yang ngasih kita makan? Bukankah Allah yang membuat kita bisa bernafas? Bukankah Allah yang membuat kita bisa melihat, bisa bicara, bisa mendengar? Bukan kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Maka sekali lagi kalau sampai ada orang yang tidak tumbuh rasa cintanya kepada Allah, itu berarti musibah. Dan yang kedua, fitrah hati hidup. Ya, fitrah hidup itu rindu akhirat. Kenapa rindu akhirat? Tahu hidup ini merantau. Ya. Dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Tempat kita yang adalah akhirat. Ma hadhihi dunya illa lahu wa la'ib, kata Allah di surat Al-Ankabut ayat 64. Tiada lain kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya ya, negeri akhiratlah kehidupan yang sebenarnya. Karena itu memang alami saja Bapak Ibu kalau fitrah hidup kita adalah rindu akhirat. Jadi kalau ada orang yang tidak rindu akhirat, itu seperti seorang anak yang dia merantau, pergi keluar kota, tapi nggak mau kembali, nggak ada rasa rindu. Ini kalau yang di Jogja merantau, saya bertanya, rindu nggak untuk pulang ke kampung halaman? Pasti rindu, mahasiswa rindu sekali. Nah, kampung halaman kita itu sebenarnya dunia atau akhirat? Akhirat.
Jadi kalau rindu akhirat itu alami nggak Bapak Ibu? Alami. Maka ini kita katakan fitrahnya hidup. Ya kalaulah berada di ruang akhlak adalah dalam rangka kita menemukan kembali fitrah hidup, berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun orang yang betul-betul telah memasuki ruang akhlak, dia pasti akan mencintai Allah dan merindukan. Iya, pasti dia akan mencintai Allah dan merindukan akhirat. Dan pertanyaannya, cinta Allah, rindu akhirat itu bagaimana bisa tumbuh? Jawabannya ada di sini. Cinta Allah dan rindu akhirat sebenarnya itu buah dari amal taat yang dilakukan semata-mata karena panggilan iman. Iya, jadi itu buah Bapak Ibu. Buah dari amal taat. Nah, amal taat itu kan amal yang kita dapatkan dari kita memasuki ruang fikih. Dilakukan semata-mata karena panggilan iman. Itu kita dapatkan dari mana? Dari ruang fikih. Jadi kalau kita sudah merasakan ruang akidah dan sudah kafah ya di ruang akidah, di ruang fikih pun kita sudah kafah. Maka buah dari ruang fikih dan ruang akidah ini akan membuat kita beramal taat ya semata-mata karena panggilan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kriteria taat karena iman kita ada 4. Yang pertama, beramal semata karena Allah suka. Beramal semata karena Allah suka. Jadi, kenapa Bapak sholat? Ya, kan Allah suka. Ya, saya sholat. Gimana saya nggak melakukan sholat? Ya, padahal saya tahu Allah itu suka. Jadi kita sholat itu semata-mata karena Allah suka. Kita baca Quran semata-mata karena Allah suka. Jadi nggak ada istilah kenapa baca Quran. Ya, soalnya nanti mesti ditanya ya laporannya. Kalau ternyata saya belum baca Quran, nggak enak. Ya nggak enak, udahlah. Saya baca Quran. Ya, itu berarti belum karena Allah suka. Jadi beramal karena panggilan iman itu sekali lagi beramal semata karena Allah suka. Apapun yang kita lakukan itu semata karena Allah suka. Kenapa salat duha? Allah suka. Kenapa puasa? Allah suka. Jadi nggak ada alasan lain yang kita sebut dari amal-amal kita kecuali hanya satu aja, karena Allah suka. Nah yang kedua, dengan cara yang paling Allah suka. Itu bukti bahwa kita beramalnya karena iman. Dengan cara yang paling Allah suka. Allah suka kita salat. Tapi Allah lebih suka kita salat berjamaah. Maka kita akan berusaha menunaikan salat itu secara berjamaah. Dengan cara yang paling Allah suka. Nah yang ketiga adalah dengan hati yang sangat suka. Dengan hati yang sangat suka. Dan itu kita suka dengan amal ini. Itu bukti bahwa kita melakukannya karena iman. Hati kita sangat suka. Dan hati kita sangat suka itu karena amal. Bukan karena memikirkan akibat dari amal. Karena kita bisa melakukan apa yang Allah suka. Bagaimana hati saya nggak bahagia kalau saya melakukan apa yang Allah suka. Dan yang terakhir, hanya berharap yang Allah suka. Tidak harapan yang saya suka dari amal saya. Enggak. Harapan saya adalah yang Allah suka. Jadi contoh, kenapa Bapak Ibu kok rajin sholat? Kenapa Bapak Ibu rajin sholat duha semisal? Kalau jawabannya, biar rezeki saya banyak. Sebenarnya rezeki banyak apa menunjukkan Allah suka? Belum tentu. Banyak orang yang punya banyak tapi itu menunjukkan Allah nggak suka. Berarti kalau begitu apa tujuannya Allah suka waktu kita sholat? Saya berharap dengan sholat ini saya bisa tercegah dari melakukan perbuatan dosa. Tercegah dari melakukan perbuatan maksiat. Saya sangat berharap. Berarti dia waktu sholat itu punya harapan. Tapi harapannya harapan apa Bapak Ibu? Yang Allah suka. Yang Allah suka. Harapannya adalah yang Allah suka. Yang tercegah dari melakukan perbuatan dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beramal karena iman seperti ini, kalau terus menerus dia bisa istiqomah,
maka akan ada saatnya dia merasakan apa yang disebut dengan halawatut ta'ah, manisnya taat. Merasakan manisnya taat. Dan manisnya taat itu yang dirasakan waktu dia berbuat taat. Waktu dia berbuat taat. Dan manisnya itu karena ketaatannya. Manisnya itu karena ketaatan. Bukan karena ketaatan kita dilihat orang, enggak. Bukan karena ketaatan kita nanti akan membuahkan pujian, enggak. Jadi yang membuat saya merasakan manisnya ketaatan adalah ya karena ketaatan itu sendiri. Karena ketaatan itu sendiri. Jadi kalaulah misalnya Bapak Ibu, kita baca Quran. Kapan kita merasakan nikmatnya membaca Quran? Buat kita kemudian puas. Sebelum, ketika, atau sesudah? Biasanya yang mana? Tapi kan baca Quran 1 juz nih. Kapan kemudian kita merasa plong bahagia? Ternyata ketika di ayat terakhir. Ya. Sebelum sampai di ayat terakhir itu bahagianya terasa enggak? Enggak ya. Nah, itu harusnya evaluasi Bapak Ibu, kok bisa ya? Harusnya kita senang baca Quran itu. Karena itu orang yang baca Quran senang karena baca Qurannya. Hal yang paling membuat susah itu kapan? Ketika harus mengakhiri. Justru ketika harus mengakhiri baca Quran. Ya, sehingga ketika harus mengakhiri itu ada alasan yang sangat kuat. Ini saya pengen terus baca Quran. Tapi ini sudah masanya saya harus ke kampus. Sudah waktunya saya harus ke kantor. Sudah waktunya saya harus mencuci. Sudah waktunya saya harus memasak. Jadi menutup Quran itu ingin berbeda dengan amal yang jadi nilainya lebih. Itu bahwa kita sudah merasakan halawatut ta'ah. Contoh lain, orang yang sudah merasakan halawatut ta'ah, kita menolong orang ya Bapak Ibu, ya, menolong orang. Senang nggak nolong orang? Nah, tapi orang yang kita baiki membalas kebaikan kita dengan keburukan, manisnya tetap ada atau berganti jadi pahit. Nah, kalau orang beramalnya, nolong orang itu betul-betul karena iman. Nikmatnya kita menolong, bisa menolong orang, itu tidak akan berubah, tidak akan berkurang. Walau orang yang kita tolong itu kemudian yang membuat kita bahagia adalah bukan akhir dari amal itu. Yang membuat saya bahagia adalah karena saya bisa melakukan amal. Karena itu benar ya, bahkan lalu saya sampaikan ada seorang wali yang beliau itu berdoa kepada Allah. Dalam doanya kemudian dia menyampaikan harapan. Munajat dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, seandainya besok nanti saya ada di surga, apakah Engkau masih izinkan saya untuk sholat? Apakah Engkau izinkan saya untuk ruku? Apakah masih Engkau izinkan saya untuk sujud? Ya Allah, saya tidak bisa membayangkan. Seandainya saya di surga, kok sudah nggak boleh lagi sholat? Nggak boleh lagi ruku, nggak boleh lagi sujud. Kalau itu nggak boleh, maka di mana kalau tak nikmatnya saya berada di surga? Ya, kalau di surga udah nggak boleh lagi sholat, terus letak nikmatnya surga itu di mana? Kalau nggak boleh lagi sholat. Berarti beliau ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah menemukan surga di mana? Menemukan surga di mana Bapak Ibu? Dia menemukan surga di dalam sholat. Dia menemukan surga di dalam sholat. Jadi bagi beliau kenikmatan itu adalah sholat. Jadi kebayang kalau di surga kok nggak boleh sholat tuh. Enaknya. Nah, sementara kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu kita sholat itu biar apa? Biar masuk surga. Nah, pikiran kita kalau sudah masuk surga itu masih boleh sholat atau sudah nggak boleh sholat? Kalau saya di surga ini kan nggak apa-apa lah, di dunia ini saya susah paksa-paksa sholat gitu ya. Nah, nanti di akhirat kan saya udah nggak usah sholat, merdeka, saya nggak perlu saya terbebani oleh sholat. Nah, itu berarti ciri kalau ya, dia belum merasakan apa yang disebut dengan halawatut ta'ah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halawatut ta'ah ini kelak nanti akan menjadi wasilah bagi berkembangnya bunga-bunga kebaikan di taman kemuliaan. Karena itu bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemuliaan akhlak itu tidak semata-mata pembiasaan ya, di dalam kita melakukan amal kebaikan. Tidak semata-mata pembiasaan. Ya, enggak. Tetapi kemuliaan akhlak itu sekali lagi diperoleh dari kita telah merasakan apa yang disebut dengan halawatul ta'ah, manisnya ketaatan. Dan kita katakan tadi bahwa manisnya ketaatan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita peroleh dengan ketaatan kita lakukan semata-mata karena panggilan. Manisnya ketaatan inilah yang sekali lagi akan menjadi wasilah. Ya, wasilah bagi tumbuh berkembangnya bunga-bunga kebaikan di taman kemuliaan akhlak. Apa saja bunga-bunga kebaikannya? Ya, banyak Bapak Ibu. Akan tumbuh di hati kita ini kebaikan bernama sabar, qanaah, husnuzan, tawakal, wara, ikhlas, khusyuk, syukur. Itu akan tumbuh di hati kita. Nah, kalau semua ya, kebaikan ini tumbuh, itu menunjukkan berarti orang seperti ini akhlaknya apa Bapak? Akhlaknya betul-betul akhlak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah semestinya ya, kita betul-betul berusaha untuk bisa menumbuhkan kebaikan-kebaikan di taman kemuliaan akhlak ini. Ya, ada usaha, ada ikhtiar. Dan yang tidak kalah penting dari usaha dan ikhtiar adalah berdoa. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan doanya untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa ini. Doanya adalah Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Ya Allah, ya habib ilaina, cintakanlah kepada kami al-iman, iman. Buatlah kami ini mencintai iman. Wazayyinhu fi qulubina, dan hiasilah iman itu di hati kami. Hiasilah iman itu di hati kami. Wakari ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Bencikanlah kepada kami terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna, dan jadikan kami minal rasyidin, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan kita jadikan doa ini doa harian kita agar di dalam diri kita ini insya Allah tumbuh kebaikan dalam bingkai kemuliaan. Ini yang akan membuat kita betul-betul sempurna di dalam Islam. Dan itu sekali lagi akhlak mulia itu tidak hanya semata-mata pembiasaan, tapi sejauh mana kita melakukan ketaatan-ketaatan kita itu betul-betul karena panggilan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Evan yang saya bisa sampaikan. Kalau masih ada waktu mungkin bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo Mas Evan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Syafaratul Farid atas penyampaiannya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita resapi, kita amalkan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sudah hadir, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, apakah boleh seseorang menunda amalan dengan alasan ingin menata hati agar benar-benar mantap amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala? Ini privat, Ustaz. Ya, ini main logika. Jadi kadang kita berlogika, apalah artinya kita melakukan amal kalau hati ini belum mantap. Iya, itu kan logika aja. Padahal dengan kita bersegera, iya, itu menunjukkan kita sudah ada ikhtiar untuk mantap. Ya, sudah ada ikhtiar untuk mantap. Karena itu saya masih ingat dengan nasihat guru saya di pesantren. Beliau bilang begini, beliau mencontohkannya salat, dan nanti salat ini menjadi barometer bagi amal-amal yang lain. Ketika kalian salat, ya, setidak-tidaknya
ada sesuatu yang kalian bisa tunjukkan bahwa kalian itu bersegera untuk sholat. Iya, ada sesuatu yang bisa kalian tunjukkan bahwa kalian itu bersegera untuk sholat. Nah, sesuatu itu banyak. Ya, sesuatu itu banyak. Misal pergi ke tempat wudhu dengan jalan cepat itu menunjukkan bahwa kita ada usaha untuk bersegera. Ya, ambil pakaian, gitu, ya, bersegera. Tidak kemudian ngambil pakaian sambil ngobrol, itu namanya nggak bersegera. Ya. Jadi ada kesegeraan yang kita bisa tunjukkan ya waktu kita sholat. Nah, kalau kita sudah seperti itu, menyegerakan itu menunjukkan bahwa hati kita mantap. Tapi kalau kita menggunakan logika, ya saya nunggu mantap dulu baru bersegera. Nah, padahal untuk bisa mantap itu ya diwujudkan dengan bersegera. Ya, karena itu benar kalau Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, bahwa kemantapan hati itu justru ditujukan ya dalam kebersegeraan kita. Ya, karena itu orang-orang yang bersegera dalam kebaikan itu menempati posisi yang paling tinggi. Seperti yang Allah sebutkan di surat Fatir, tadi kan Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kalau di Fatir ayat 32, Allah mengatakan summa awrasna al-kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Jadi kita harus menjadi sabiq bil khairat. Ya. Orang-orang yang selalu bersegera, ya. Dia selalu terdepan dalam kebaikan. Jadi begitu logikanya. Jadi dibalik saja logikanya bahwa bukti bahwa kita mantap itu adalah bersegera. Baik, jazakumullah khairan. Selanjutnya ada dari Cindy Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh jika suatu melakukan amalan kebaikan hanya karena mengharapkan surga, melakukan amal kebaikan hanya mengharapkan surga, tapi bukan karena Allah, dan untuk sholat hanya sebagai kewajiban bukan karena Allah. Seperti itu. Baik. Ini juga jawabannya pakai logika ya. Logikanya begini, seandainya kita disuruh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah nggak menyediakan surga untuk kita. Ya, karena Allah kuasa ya. Seandainya, sekali lagi seandainya, Allah nggak menyediakan surga untuk kita. Pertanyaannya, apakah kemudian kita tidak jadi ibadah? Apakah kita nggak jadi ibadah? Ya, maka sebenarnya ibadah itu nggak ada tujuan kecuali kita ingin menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya miniaturnya itu bisa kita temukan pada orang tua, pada orang tua. Kita bakti sama orang tua itu sebenarnya karena apa? Ya. Kenapa kok ini mau cuci piring ya? Soalnya ibu tadi janji kalau nyuci piring nanti uang sakunya ditambah gitu. Nah, itu kan dulu waktu kecil ya barangkali. Barangkali kita masih harus dimotivasi seperti itu. Tapi kalau sudah sedewasa kita ya, mahasiswa kan sudah dewasa. Haruskah kemudian nyuci piring karena ada janji dari orang tua? Seandainya orang tua nggak ngasih janji apa-apa ya, kalau kamu mau nyuci piring ya nyuci piring aja. Ya, orang tua nggak nyanjiin apa-apa. Apakah orang sedewasa mahasiswa kemudian memutuskan untuk tidak jadi nyuci piring gara-gara ibu nggak janji ya? Biasanya kan ibu janji, sekarang nggak, ya udah ya. Nah, itu kan berarti dipertanyakan kedewasaan dia sebagai seorang mahasiswa. Nah, bakti ke Allah juga sama sebenarnya. Mungkin dulu waktu masih kecil perlu dimotivasi dengan surga, ya, dengan bidadari segala macam. Tapi sekali lagi logikanya tadi sederhana ya, seandainya Allah nggak menyediakan surga, ya, lantas apakah kita nggak jadi beribadah? Nah, kalau nggak jadi, nah itu kan berarti betul-betul bukan karena Allahnya yang dituju. Bagi kita, ya, surga itu, nah ini yang kemudian kita memahaminya dengan logika kita sebagai orang dewasa. Karena kan nyatanya Allah menjanjikan surga untuk kita. Ya, nyatanya Allah menjanjikan surga untuk kita. Nah, itu nanti sangat tergantung pada bagaimana kita memahaminya.
dengan logika anak-anak atau logika kita sebagai orang dewasa. Kalau logika anak-anak, surga itu yang dituju. Tapi sebagai logika orang yang sudah dewasa, janji surga itu memiliki makna tersendiri. Maknanya adalah berarti Allah sangat suka kalau saya beribadah. Allah sangat suka kalau saya beribadah. Bukti bahwa Allah sangat suka adalah janjinya surga. Janjinya surga. Padahal kalau kita mau hitung, nilai surga dengan nilai ketaatan kita itu lebih tinggi mana? Lebih tinggi nilai balasannya kan? Iya, lebih tinggi nilai balasannya. Jadi sama ya. Kalau seandainya ada seorang anak, iya, yang orang tuanya bilang begini, nak, kalau kamu selama liburan ini, katakan liburannya 1 bulan, selama 1 bulan ini kamu sholat berjamaah di masjid, ibu akan kasih hadiah kamu ya uang senilai 50 juta. Kalau dilihat dari nilai amal ya sholat berjamaah di masjid dengan uang 50 juta itu tinggi nggak 50 juta? Tinggi. Nah, kalau sampai orang tuanya nyanjiin uang 50 juta itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa orang tuanya sangat senang kalau anak ini sholat berjamaah di masjid. Maka itulah yang kita pahami kenapa Allah akan menjanjikan surga. Yang surga itu sekali lagi kalau dilihat dari amal kita itu rasanya nggak pantas dibalas dengan surga itu. Iya. Kenapa? Ya nggak ada apa-apanya bila dibanding dengan nilai surga itu sendiri. Iya. Dibanding dengan nilai surga itu sendiri. Nah, sehingga kita memahami berarti janji surga untuk orang-orang yang beramal baik itu menunjukkan bahwa Allah sangat suka dengan amal yang saya lakukan. Nah, sehingga logika kita waktu kita melakukan amal baik itu yang ada di kepala kita adalah apakah surga atau kesukaan Allah. Nah, yang ada pada diri kita kan kesukaan Allah. Allah sangat suka nih dengan amal saya. Bukti bahwa Allah sangat suka, Allah sampai menjanjikan surga, di mana nilai surga itu terlalu tinggi untuk bisa menjadi balasan dari amal kita yang tidak seberapa. Iya. Begitu, Mas Evan. Allah a'lam. Baik, terima kasih Ustaz jazakumullah. Kemudian ini satu pertanyaan mungkin terakhir karena juga tidak ada pertanyaan setelahnya dari Sujimin. Assalamualaikum Ustaz. Maaf saya mau bertanya dan maaf bila menyimpang dari topiknya. Yang pertama katanya mengaji itu harus punya guru. Kalau lewat seperti ini bisa dianggap guru kah Ustaz atau harus bertemu langsung? Kemudian yang kedua, bolehkah bertanya ke Ustaz lewat WhatsApp langsung karena saya suka dengan penjelasan Ustaz dan ada hal-hal yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, yang kedua dulu ahlan wa sahlan, monggo aja kalau mau japri atau wapri sepanjang saya mampu bisa, ya mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya. Itu yang kedua. Nah, yang pertama apa tadi? Mengaji itu harus Mengaji harus pakai guru ya. Jadi kenapa mengaji itu harus pakai guru? Tujuannya adalah pertama, kalau kita nggak jelas, kita bisa bertanya. Ya, kalau nggak jelas, kita bisa bertanya. Yaitu fungsi guru. Ya. Atau kalau ada syubhat-syubhat bisa konfirmasi. Nah, sehingga dengan kita belajar langsung kepada guru itu, nggak ada lagi pengertian yang mengambang, ya, dan tidak ada lagi syubhat-syubhat pemahaman. Karena gurunya bisa ditanya. Jadi itu mana belajar kenapa harus kepada guru. Dan jadi sepanjang ya, sosok itu bisa kita tanya, dan bisa konfirmasi karena saya tidak paham, ya, maka media apapun itu termasuk tidak sampai kemudian belajarnya tidak pakai guru. Ya, sekarang Zoom ini kan media aja. Terus sebenarnya tetap dalam satu majelis kan. Bukti tetap dalam satu majelis, Bapak Ibu dan teman-teman bisa bertanya. Sama seperti di majelis yang offline.
Jadi online ini pun adalah bagian dari majlis. Yang dianggap belajar sendiri itu kalau belajarnya kepada seorang guru yang kita nggak bisa nanya. Ya, itu kan sama persis seperti kita baca buku sendiri. Kalau baca buku sendiri kita nggak bisa nanya. Tetapi bukan berarti itu saklek, nggak boleh sama sekali. Masih tetap ada peluang boleh. Nah, dengan satu catatan, katakanlah kita belajar sendiri dari buku. Ya. Tapi kita harus punya komitmen kepada diri kita sendiri untuk kemudian bertanya kepada orang ya dari buku yang saya baca ini yang saya nggak paham. Dari buku ini yang saya nggak paham. Nah, maka nggak apa-apa silakan baca buku. Karena buku itu menjadi wasilah. Sama dengan lihat YouTube ya. Itu dia kan nggak bisa ditanya ya, karena dia rekaman. Jadi saya punya sosmed yang saya bisa bertanya tentang banyak hal dari apa yang saya dengar. Ya. Nah, itu nggak apa-apa. Tetapi memang catatannya, kalau kita ngaji lewat YouTube, ya, lewat buku, tetap harus ditalakikan. Ya, ditalakikan. Kepada guru yang nanti memberikan ijazahnya. Ijazah itu penilaian. Ya, penilaian. Jadi kalau gambaran sederhananya seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan belajar sendiri kitab Muwatta. Iya, belajar sendiri kitab Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik itu. Nah, tetapi kemudian beliau tidak mencukupkan hanya dengan baca sendiri, yang beliau hafal. Enggak. Ya. Pada akhirnya kan kemudian beliau berangkat dari Mekah menuju ke Madinah, ketemu langsung dengan Imam Malik, dan kemudian beliau mentalakikan apa yang beliau baca di kitab Muwatta yang disusun oleh Imam Malik. Ada yang sama dengan kita. Jadi kita nggak apa-apa baca buku, ya, tapi setelah itu ditalakikan. Datang ke seorang guru yang kita sampaikan, Ustaz, saya baru baca buku tentang fikih dagang. Di kitab ini dikatakan bahwa demikian. Kita kayak presentasi kepada beliau. Itu pemahaman saya ini benar nggak Ustaz dari apa yang saya baca? Nah, kalau saya bilang, oh ya benar, ya udah, berarti kan sama dengan kita tanah. Tapi kalau kata Ustaznya, oh kalau pemahaman antum riba seperti itu kayak diluruskan nih, ya, benar seperti itu. Nah, sehingga terjaga dari salah pahami karena tetap di guru. Begitu Mas Evan. Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk malam hari ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa kita terima dan kita amalkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, insya Allah untuk para peserta dari ikhwan maupun akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini ngaji kitab, ini kajian intensif virtual materi akhlak yang pertemuan ulang, kelas pula yang terakhir. Jadi selanjutnya insya Allah akan ada evaluasi yang diselenggarakan oleh panitia. Terkait evaluasinya kapan dan seperti apa, insya Allah akan diinformasikan menyusul. Kemudian diumumkan kepada para peserta juga, insya Allah akan kami sampaikan terkait dengan hasil rekap presensi. Bagi yang kurang ataupun mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kajian jenjang selanjutnya, nanti bisa menghubungi, atau misalkan rekapnya salah, nanti bisa menghubungi wali kelas atau saya sendiri. Seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz dan juga kepada para peserta yang telah hadir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.